Selamat siang untuk teman-teman. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Yones Rafael Sinaga dari kelas 4A3 dengan matkul studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kelayakan bisnis saya, yaitu bisnis barbershop Gentleman. Sebelumnya terima kasih pada dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Faktur Rahman SE MSI MM, di mana sistematika yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan yang berisikan aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Kemudian ada penutup dan lampiran. Untuk pendahuluan, usaha yang dipilih merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu barbershop Gentleman yang beralamat di Jalan Pasir Putih. Produk yang diberikan yaitu berupa jasa pangkas rambut, pangkas jenggot dan kumis, keramas, dan powder rambut. Adapun alasan owner selaku pemilik usaha dalam memilih bisnis yang sedang dijalankan, karena si owner mempunyai passion di bidang memotong rambut dan senang dalam mengikuti perkembangan model-model potongan rambut, merupakan alasan yang utama si owner dalam memilih usaha barbershop ini. Oleh karena itu, setelah mempelajari bagaimana cara memotong rambut, ia memutuskan untuk mengembangkan bakatnya itu dengan menjadikan bakatnya itu sebuah bisnis. Dengan membuka barbershop, juga owner sangat ingin membuka ataupun memberikan lapangan pekerjaan pada orang-orang yang berbakat di bidangnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu aspek yuridis. Untuk aspek yuridis sendiri dalam studi kelayakan bisnis, usaha ini dapat dikatakan layak karena usaha ini memiliki surat izin usaha dari RT setempat dan juga RW setempat, sehingga usaha barbershop ini dapat dikatakan usaha legal. Kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran, dalam studi kelayakan bisnis yang dilakukan langsung ke lokasi usaha ini, saya melakukan survei dan memberikan kuesioner kepada para pelanggan barbershop. Survei tersebut menyimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden yaitu 4, yang berarti responden memberikan respon positif terhadap produk jasa yang diberikan oleh barbershop tersebut. Kemudian untuk total pelanggan yang memberikan penilaian melalui kuesioner ini, yang saya dapati yaitu 12 orang, yang merupakan rata-rata kalangan remaja dan dewasa. Kemudian untuk aspek keuangan, dalam aspek keuangan ada 3 poin penting, yaitu NPV, Net Profit Value, Net B/C ratio, dan IRR. Untuk hasil yang didapati usaha ini dapat dikatakan layak karena hasilnya lebih dari 0 ataupun positif. Untuk NPV hasilnya totalnya keseluruhan 303.869.411 perak atau lebih dari 0, yang dikatakan layak. Kemudian untuk net B/C rasionya hasilnya 26,70154794 ataupun dikatakan layak karena lebih dari 0. Berikut proses perhitungan dari hasil yang sudah saya sampaikan. Saya mengumpulkan total investasi dari usaha barbershop ini yang totalnya itu 11.823.000. Kemudian adapun biaya operasionalnya per bulannya yaitu 2.674.332 perak. Kemudian untuk per tahunnya yaitu 32.091.984 perak per tahun. Kemudian untuk benefitnya yaitu 400.000 per hari. Kalau untuk per tahunnya yaitu 144 juta. Kemudian setelah saya masukkan ke tabel dengan nilai DF sesuai dengan NIM saya yaitu 27%,
hasil dari NPV-nya dapat dikatakan layak, dan juga dari PVNB-nya, net B per C rasionya juga dapat dikatakan layak. Kemudian untuk aspek operasi, dalam studi kelayakan bisnis ada aspek operasi. Dalam usaha yang saya pilih ada 3 poin yang saya nilai, yaitu lokasi, tata letak, dan layout. Untuk lokasinya sendiri, saya melihat langsung tempat dari usaha tersebut ataupun lokasi dari usaha barbershop yang saya pilih cukup menarik. Karena apa? Owner memilih lokasi usaha berada di jalan raya yang ada tikungannya, yang membuat orang gampang mengingat lokasi usaha, dan juga usaha ini tepat di depan toko elektronik yang cukup besar, yaitu Central Panam Elektronik. Selain itu juga dekat dengan wilayah kos-kosan mahasiswa Universitas Islam Riau. Karena lokasi usaha ini dekat dengan kampus UIR, akan memudahkan usaha ini memenuhi targetnya, yang mana yaitu remaja dan kalangan dewasa. Untuk tata letak sendiri dari usaha ini cukup simpel dan rapi, yang mana kekurangannya yaitu ada di WC-nya yang sulit ditemukan karena terlalu jauh ke belakang dari tempat menunggunya. Kemudian layoutnya dari usaha ini sudah cukup bagus. Terdapat banyak kursi tunggu dan tersedia kulkas yang berisikan aneka minuman untuk dijualkan kepada para pelanggan yang sedang menunggu. Kemudian untuk tempat keramasnya diberikan sekap antara kursi pangkas yang membuat pelanggan lebih nyaman ketika dikeramasin. Namun untuk WC-nya ya itu yang saya sebutkan tadi, WC-nya cukup jauh sehingga sulit bagi pelanggan ketika mau ke WC, kebingungan. Kemudian kita masuk ke aspek manajemen. Di dalam aspek manajemen ini terdapat bagaimana pemilik dari usaha ini memanajemenkan usaha ini dijalankan, yaitu terdapat perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Pemilik usaha membuat perencanaan yang mana tiap karyawan dalam operasi di satu hari harus mempunyai yang namanya target pelanggan, yaitu 10 atau lebih, minimal 10 kepala. Karyawan harus bergantian giliran dalam mengambil alih pelanggan agar terciptanya lingkungan kerja yang adil. Selain mengawasi dari kinerja karyawan dan menyusun perencanaan dan pengorganisasian, pemilik usaha juga tidak jarang ikut dalam pelaksanaan, yaitu ambil alih pelanggan jikalau karyawan si owner ada kendala ataupun ada halangan sehingga tidak dapat ikut dalam kegiatan operasional. Kemudian evaluasi ataupun penilaian. Pada barbershop ini, evaluasi akan sangat diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan usaha. Tiap akhir bulan akan diadakan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan selama kegiatan operasional. Kemudian mencatat apa saja yang harus dilakukan ke depannya, dan menilai kinerja karyawan apakah selalu mencapai target yang diberikan si owner. Tidak jarang pula pemilik usaha menanyakan langsung kepada para pelanggan seusai dipangkas tentang servis yang diberikan karyawan pada pelanggan, dan meminta saran dan kritik jikalau ada yang harus diperbaiki. Kemudian kita masuk ke aspek sosial ekonomi. Pada aspek sosial dan ekonomi, usaha ini dikatakan layak karena usaha ini memberikan keuntungan untuk masyarakat sekitar maupun pemerintah. Juga menguntungkan bagi mahasiswa karena harga yang diberikan sangat terjangkau. Kemudian pemilik usaha ini selalu menaati aturan yang diberikan pemerintah, yaitu merupakan pembayaran pajak rutin. Dengan adanya usaha ini akan membuat orang-orang yang ingin bekerja di bidang jasa ini dapat terrealisasi, sehingga membantu pemerintah juga dalam pengurangan jumlah pengangguran, walaupun hanya 2-3 orang, tapi itu sudah cukup dikatakan dalam berkontribusi. Kemudian kita masuk ke aspek lingkungan yang terakhir, yaitu untuk aspek lingkungan dari usaha yang saya pilih ada beberapa limbah yang dibuat oleh usaha ini, yaitu rambut dan sampah minuman. Di daerah perkotaan atau daerah padatan penduduk yang tinggi, sampah seringkali terakumulasi dalam jumlah besar di aliran limbah padat dan menyumbat sistem drainase, sehingga menimbulkan masalah yang beragam. Karena degradasinya yang lambat, ia akan tetap berada di tempat pembuangan sampah atau lahiran limbah dalam waktu yang lama dan menempati ruang dalam jumlah besar. Seiring berjalannya waktu,
Air air limbah dari timbunan ini meningkatkan konsentrasi nitrogen di badan air sehingga menyebabkan masalah eutrofikasi, tumbakan rambut manusia atau tumpukan sampah yang mengandung rambut, sebuah praktik yang diamati di banyak belahan dunia menghasilkan bau busuk dan gas beracun seperti amonia, karbonil, sulfida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, fenol, nitril, pirol, dan piridin. Tumpukan rambut yang terbuka menghasilkan debu rambut yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar, dan jika terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan beberapa masalah pernapasan. Minyak, keringat, dan bahan organik lainnya yang menempel pada rambut lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi sumber bau tak sedap dan tempat berkembang biaknya patogen. Cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan sistem untuk memanfaatkan bahan limbah sebagai sumber daya. Selain mengurangi sampah, juga berkontribusi terhadap perekonomian. Sebagai sumber daya material yang potensial, rambut manusia memiliki keunggulan karena dapat terurai secara hayati, terbarukan, dan tersedia di setiap lokasi. Kemudian kita masuk bagian penutup, yaitu rekomendasi kelayakan bisnis. Menurut pendapat saya pribadi, yang harus dikembangkan lagi yaitu dari aspek pemasaran, yang mana dalam aspek ini seharusnya pemilik usaha harus bisa mengikuti teknik pemasaran yang semakin canggih, yaitu pemasaran melalui sosial media dengan membuat konten-konten yang menarik pelanggan untuk datang ke tempat barbershop tersebut. Kemudian untuk tata letak dari usaha ini yang harus diperbaiki yaitu dari tata letak meja kasir yang seharusnya di depan dekat pintu. Namun pemilik membuat meja kasir lebih ke dalam lagi dan untuk toilet dari usaha ini yang sebelumnya sudah saya bahas membuat pelanggan bingung di mana letaknya cukup jauh dari dan tidak ada tanda untuk menunjukkan di mana letak toilet yang ada. Kemudian saran saya diberikan tanda agar mempermudah pelanggan dalam mencari toilet tersebut. Baik, itu tadi hasil dari laporan di kelayakan bisnis dari Barbershop Gentleman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.